Teman pajak, pada video kali ini saya akan membuatkan video tentang cara cetak SPT PPN pada aplikasi e-faktur 3.0 agar aman dari pemeriksaan pajak. Sebelum kita bahas secara detail masalah ini, teman pajak bisa like, subscribe, dan juga komen agar teman-teman bisa terus mendapatkan informasi dari channel ini. Teman pajak, untuk mencetak SPT PPN e-faktur 3.0 bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu melalui aplikasi web-based e-faktur 3.0 dan cara kedua melalui aplikasi desktop client yang ada di komputer teman-teman. Pertama kita coba cetak melalui web-based dulu teman-teman. Di sini pada aplikasi web-based dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober 2020 ada kendala pada menu cetak SPT teman-teman. Seperti pada data yang saya tampilkan ini teman-teman. Hanya bisa untuk mencetak bukti penerimaan elektronik. Sedangkan cetak SPT berkali-kali diklik tidak muncul teman-teman. Ini sudah saya lakukan dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober. Sebelum tanggal 28 Oktober pernah saya coba buat cetak SPT dari web-based, hasilnya SPT induk seperti ini dan formulir AB seperti ini teman-teman. Dan ini saya sudah cek sama persis SPT induk dan juga lampiran AB yang ada di desktop client teman-teman. Hasil cetaknya sama. Nah sekarang cara kedua kita bisa cetak SPT PPN melalui aplikasi desktop yang ada di komputer teman-teman. Sebelum mencetak SPT induk dan lampiran, kita proses dulu SPT agar sama hasilnya dengan di web-based teman-teman, dengan cara sampai ke CSP teman-teman. Apabila CSP sudah bisa disimpan, maka SPT yang teman-teman buat itu sudah lengkap. Baru kita lakukan cetak SPT teman-teman. SPT induk kita cetak dan SPT lampirannya kita cetak juga teman-teman. Nah teman-teman, setelah mencetak hasilnya seperti ini teman-teman. Lampiran A1 kebetulan nggak ada transaksinya teman-teman pada formulir yang saya berikan contoh. Nah di sini lampiran A2 teman-teman, faktur pajak keluaran. Contohnya seperti ini. Ini merupakan rekap dari 1 bulan teman-teman, dari bulan SPT yang dilaporkan. Di sini lampiran B1 teman-teman. Ini merupakan PIB, impor barang teman-teman. Detailnya sudah didapat dari Prepopulate data SPT e-faktur 3.0. Nah ini B2 teman-teman, faktur pajak masukan yang telah didapat dari aplikasi e-faktur 3.0. Nah ini B3 teman-teman. Itu adalah lampiran yang bisa didapat dari aplikasi desktop yang ada di komputer teman-teman. Jadi di sini kita bisa bandingkan antara cetak di web-based dengan desktop, itu lebih lengkap yang ada di desktop client ya teman-teman. Karena di desktop client itu
dilengkapi dengan lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Dari situ teman-teman bisa lihat ada surat pemeriksaan pajak. Pada surat pemeriksaan pajak, di situ dilampirkan dokumen-dokumen yang harus diberikan atau dipinjamkan kepada pemeriksa pajak. Pada poin 2, pada contoh surat permintaan peminjaman dokumen yang saya tampilkan ini, di sini ada jelas tertulis pemeriksa pajak itu minta dipinjamkan SPT masa PPN SPT masa PPN beserta lampiran faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Di sini jelas teman-teman, kalau mencetaknya melalui web base itu tidak bisa dipenuhi karena pencetakan SPT melalui web base hanya mendapatkan SPT induk dan lampiran AB. Beda dengan kalau teman-teman mencetak melalui aplikasi desktop client yang ada di komputer teman-teman, itu lengkap dengan lampiran pajak keluaran dan lampiran pajak masukan seperti yang diminta pada poin 2 pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini dengan jelas meminta daftar buku, catatan, dokumen yang wajib dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan. Nah, teman-teman tidak bisa memenuhi poin 2 dari SPT PPN yang ada lampirannya, teman-teman. Teman-teman jelas dari sini saya sarankan untuk melakukan proses SPT secara lengkap seperti yang teman-teman lakukan pada aplikasi web base. Jadi dua-duanya teman-teman proses SPT dengan lengkap agar teman-teman nanti setelah melaporkan pada aplikasi web base, teman-teman mencetaknya SPT dan lampiran pada aplikasi desktop client yang ada di komputer teman-teman, agar teman-teman tidak bermasalah pada saat pemeriksaan yang tidak kita ketahui datangnya kapan. Jadi selama 5 tahun dari masa pajak yang teman-teman laporkan, itu teman-teman wajib untuk menyimpan data SPT PPN berikut lampirannya, baik itu berupa hard copy maupun soft copy. Itu teman-teman bisa simpan agar tidak bermasalah pada saat pemeriksaan nanti. Teman-teman, itulah saran dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam menjalani perpajakan ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus update peraturan perpajakan dari channel ini. Terima kasih.